Dalam bahasa Arab, kafir artinya menolak kebenaran atau menutupi diri dari kebenaran. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang-orang kafir. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali diperdengarkan dengan kata kafir. Bahkan kita sebagai orang Kristen sering dicap kafir oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen. Tapi benarkah kita orang kafir? Ya. Di dalam bahasa Arab, kafir itu artinya menolak kebenaran. Kafir itu adalah orang-orang yang menutupi diri dari kebenaran, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Jadi, siapakah orang-orang yang menolak kebenaran? Siapakah orang-orang yang menutupi diri dari kebenaran? Mereka adalah orang-orang kafir. Nah, pertanyaan adalah, siapakah kebenaran itu? Dalam Yohanes 14 ayat 6, jelas di sana dikatakan bahwa Yesus Kristuslah kebenaran. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berdasarkan kitab Yohanes 14 ayat 6 tadi, orang-orang yang menolak Yesus Kristus adalah orang-orang kafir. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Jadi ketika ada orang yang menolak Yesus Kristus, maka dia menolak kebenaran, karena Yesus Kristuslah kebenaran. Ini pengakuan Yesus sendiri. Yesus Kristus sendiri mengakui dialah kebenaran. Jadi ketika saudara menolak kebenaran, maka saudara adalah kafir. Maka saudara adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang menolak Yesus Kristus itulah orang-orang kafir, karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi jelas ya, kalau orang-orang yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka bukan orang-orang kafir. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang menerima kebenaran, adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Tapi ingat saudara, tidak semua orang Kristen itu benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tidak semua orang Kristen itu menerima kebenaran Yesus Kristus. Apa buktinya? Buktinya banyak orang Kristen yang murtad dari imannya. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia juga pada akhirnya menolak kebenaran. Jadi jangan pernah bangga sebagai orang Kristen, tapi kalau tidak pernah menerima kebenaran dalam kehidupannya. Jangan pernah bangga sebagai orang Kristen kalau tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Berarti orang-orang Kristen bukanlah orang-orang kafir, karena orang-orang Kristen percaya kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah, kebenaran yang tak terbantahkan. Sehingga ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia itu bukanlah orang kafir. Nah, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23, mari kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jelas di sana, barang siapa yang menyangkal anak, dia juga menyangkal bapa. Anak adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Ketika seseorang menolak anak, menolak Yesus Kristus, dia menolak Allah. Dia tidak percaya kepada Allah itu sendiri. Itu makanya dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah adalah orang kafir. Orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang kafir. Jadi dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 23 tadi jelas dikatakan ketika seseorang menolak Yesus Kristus,
tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka dia juga tidak percaya kepada Allah. Bukankah kafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara juga tidak percaya kepada Allah. Berarti saudaralah orang kafir. Berarti andalah orang-orang kafir itu. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara juga tidak percaya kepada Allah. Berarti saudara adalah orang kafir. Jelas bukan? Nah, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak punya keselamatan, ya. Karena barang siapa yang menyangkal Yesus Kristus, maka dia adalah orang-orang yang akan binasa. Yohanes 3:18. Mari kita baca. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sudah jelas bukan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang menolak Yesus Kristus, dia akan binasa. Artinya, orang-orang kafir pasti binasa. Orang-orang kafir yang menolak Yesus Kristus pasti akan dibinasakan. Dia tidak akan mendapat keselamatan. Itu kebenaran yang sejati. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang kudus, yang hidup, yang selalu memberikan kehidupan kepada kita, jangan pernah menyangkal Dia. Jangan pernah menolak Dia oleh karena alasan apapun, oleh karena bisikan-bisikan apapun, oleh karena dunia ini. Jangan pernah. Kenapa? Karena ketika kita menolak kebenaran itu, Yohanes 14 ayat 6 tadi, kita menolak Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri mengakui, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di sana adalah Yesus Kristus. Jadi dengan menolak kebenaran berarti kita adalah orang kafir. Jelas ya saudara? Berarti orang-orang kafir adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Bukan orang-orang yang beragama tertentu, tetapi orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Jadi orang Kristen pun bisa jadi orang kafir kalau dia menolak Yesus Kristus. Apakah ada orang Kristen yang menolak Yesus Kristus? Banyak. Kata menolak di sini berarti tidak percaya. Tidak percaya, ingat, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Jadi artinya tidak cukup mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah, mengaku dengan mulut tidak cukup saudara, tetapi harus percaya dalam hati. Percaya artinya kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Kita mempercayakan hidup kita, apapun yang Allah firmankan, apapun yang Tuhan Yesus Kristus katakan dalam firman-Nya, kita harus melakukan. Itulah yang dinamakan percaya. Jadi orang-orang percaya adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen kalau tidak melakukan firman Tuhan. Karena itu sama saja orang Kristen menolak kebenaran. Jadi orang Kristen pun banyak yang kafir, itu nyata, itu fakta. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang Kristen sejati bukanlah orang kafir, tapi orang Kristen KTP, orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan, orang Kristen yang hanya mengaku di mulut sebagai pengikut Kristus, itu adalah orang-orang kafir. Apalagi orang-orang yang menolak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini bukan siapakah orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir seperti dalam kata aslinya tadi yang diserap dari bahasa Arab, kafir, yang artinya menolak kebenaran, menutupi diri dari kebenaran, atau menolak Allah. Itulah orang kafir. Siapakah kebenaran itu? Jelas, Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristuslah kebenaran. Jadi jangan pernah menolak Yesus Kristus karena Dia adalah kebenaran. Jangan pernah menolak kebenaran itu
karena hanya orang-orang kafirlah yang menolak kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah paham ya siapa yang disebut dengan orang kafir? Bukan orang yang beragama, tapi orang yang menolak Yesus Kristus. Mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, dialah orang yang diselamatkan, dialah orang yang benar. Sedangkan orang kafir adalah orang yang menolak Yesus Kristus, adalah orang-orang yang menghujat Yesus Kristus, yang selalu mencaci maki Yesus Kristus. Itulah orang-orang kafir karena mereka menolak kebenaran itu. Demikian video ini saudaraku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.